Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Salam semuanya. Selamat berjumpa kembali malam hari ini dalam online discipleship. Malam hari ini kita akan melanjutkan materi pelajaran kita yang sudah kita bahas hari Jumat ya, minggu yang lalu. Temanya yaitu tentang waktu Tuhan. Nah, seperti apa yang kita nyanyikan tadi, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik dalam kehidupan kita. Namun kadang-kadang kita kurang bisa memahami ya tentang waktunya Tuhan itu. Kenapa? Karena kadang-kadang kita punya cara berpikir sendiri tentang waktu itu. Ya, pikiran manusia itu selalu diwarnai atau dikuasai, dipengaruhi oleh kondisi. Apalagi kalau sudah kondisinya, kebutuhannya sangat mepet gitu ya, urgent seperti itu. Pengennya cepat gitu. Pengennya cepat. Ya. Nah itu semua dibenarkan secara umum. Ini kan penting, ini kan mendesak. Harus segera, harus segera. Nah tapi kadang-kadang saudara, ya, Tuhan itu cara memandangnya beda dengan kita. Sehingga ya waktu Tuhan itu kadang-kadang tidak seperti apa yang Anda pikirkan, seperti waktu Anda. Tapi harus kita ketahui, bahwa waktu Tuhan itu adalah yang terbaik. Waktu Tuhan tak pernah terlambat, waktu Tuhan tak pernah terlalu cepat. Tuhan itu punya ketepatan tersendiri ya dalam melakukan segala sesuatu karena menurut pertimbangan Dia ya, bukan menurut kondisi kita, tapi menurut pertimbangannya. Jadi kalau Tuhan itu seolah-olah sepertinya mengulur-ulur waktu, apa yang kita harapkan segera kok belum tiba, pasti saudara ada sesuatu yang dipikirkan oleh Allah, ya, yang dirancangkan oleh Allah, yang ditunggu oleh Allah. Kenapa hal-hal seperti itu sampai akhirnya harus mundur dan agak lama terjadi di dalam kehidupan kita. Amin. Sesuai dengan apa yang kita pelajari kemarin, kita harus belajar ya untuk memahami waktunya Tuhan. Ini bukan sesuatu yang mudah. Mungkin secara teori, oh iya, saya mau memahami waktunya Tuhan. Tapi pada kenyataannya sulit sekali ya. Kenapa saudara? Kalau tidak dilatih ini akan menjadi sulit. Tapi kalau Anda mau melatih diri Anda untuk menyesuaikan dengan cara Allah berpikir dan Anda menerima waktunya Tuhan itu, tidak ada yang mustahil. Anda akan mengerti segala sesuatu diizinkan oleh Allah kepada kita untuk mendatangkan kebaikan tepat pada waktunya. Nah, selanjutnya malam hari ini kita akan melanjutkan materi selanjutnya ya. Setelah kita belajar tentang memahami waktunya Tuhan ya. Sekarang kita lihat Saudara. Kadang-kadang untuk menjawab ya semua apa yang kita doakan atau minta kepada Tuhan, ya supaya itu cepat terjadi dalam kehidupan kita, ada faktor-faktor yang perlu diperhatikan. Ya, ada satu perkara yang jarang dimengerti oleh banyak orang, bahwa Tuhan itu menanti manusia. Ya, Tuhan menanti manusia. Yang sering ada di dalam benak kita apa? Kita menanti Tuhan, bukan? Ternyata Tuhan menanti kita ya untuk menjawab doa kita, untuk menjawab semua persoalan yang kita ajukan, kita mohonkan kepada Dia ya, sehingga Dia menjawab. Waktunya itu akan terjadi ketika Dia mengetahui Anda siap untuk menerimanya. Nah, disinilah saudara, kita mengerti sekarang ya, malam hari ini kita akan belajar bagaimana ternyata Tuhan itu sedang menanti manusia untuk menjawab semua doa-doa kita. Ya, pertanyaannya begini, mengapa seringkali Dia membiarkan janjinya seolah-olah tidak tergenapi? Bukan berarti tidak digenapi, seolah-olah ya, seolah-olah. Saya memahami cara berpikir Allah itu kadang-kadang Dia seolah-olah. Saya ingat satu kali saya pernah khotbah Paskah ya. Paskah itu kan selalu cerita tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, satu kali ketika Tuhan Yesus mati,
murid-muridnya kacau balau, ya. Ada yang kembali ke pekerjaannya, bahkan ada yang pulang ke kampungnya. Ya, ada yang pulang ke kampungnya. Alkitab mencatat ada 2 orang yang pulang ke kampung, ya. Nah, kampungnya namanya Emmaus. Ketika mereka sedang menuju pulang ke Emmaus itu, Tuhan Yesus mengejar, ya, mengejar. Untuk apa tujuannya? Untuk mengingatkan, untuk memulihkan, untuk mengembalikan muridnya ini supaya dia tidak kecewa dan terus mengikut Tuhan. Ya, dikejar oleh Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus sudah bersama dengan 2 murid ini, kalau Anda membaca kisahnya, Pak, katakan, Yesus ya di situ ya berjalan dengan muridnya, cerita ini, cerita. Ya, walaupun muridnya itu merasakan ada sesuatu yang mengencourage ya, membangkitkan, membangun dalam hidupnya ketika Yesus berbicara itu, tapi dia tetap tidak menyadari bahwa itu Tuhan karena mereka terus tertutup dengan rasa sedih, rasa kecewa karena jagoannya mati, ya. Nah, ketika mereka itu sudah sampai pada kampungnya, ya, lalu ketika terjadi ada simpangan jalan begitu, dikatakan di Alkitab, Yesus seolah-olah, ya, kalau 2 murid ini mau ke kiri, Yesus seolah-olah mau jalan ke kanan, meninggalkan kedua murid itu. Ya, dikatakan seolah-olah Yesus mau melanjutkan perjalanannya, sementara muridnya mau pulang ke kampungnya. Nah, pertanyaannya saudara, tujuan Yesus ketemu murid ini kan membangun, membangkitkan murid ini supaya sadar dan supaya balik lagi imannya, bukan? Tapi kenapa seolah-olah Yesus itu kok dia katakan aku mau pergi ke sana, padahal muridnya belum sadar, belum kuat, belum dipulihkan, ya. Nah, lalu murid-muridnya itu 2 murid katakan, jangan, hari sudah malam, mampir dulu, makan dulu di rumah kita. Lalu Yesus ngikut, saudara ya. Lalu Yesus ngikut, makan di situ. Ketika mereka menghidangkan roti kepada Yesus, Yesus memecah roti itu. Ketika roti itu dipecah, mata mereka terbuka bahwa yang di depannya adalah Yesus. Semangatnya kembali pulih, imannya semakin bangkit. Hari itu juga 2 murid itu kembali lagi ke Yerusalem, saudara ya. Kita lihat ya, seolah-olah ya. Nah, saudara, kalau hal itu terjadi dalam kehidupan kita hari ini, pertanyaan ini jangan kaget ya. Mengapa seringkali dia membiarkan janjinya seolah-olah tidak tergenapi ya. Bukan berarti dia sengaja tidak mau menggenapi ya. Dia selalu ingin menggenapi apa yang dijanjikannya. Karena semua yang keluar dari mulut Allah itu tak pernah kembali dengan sia-sia. Dia yang berfirman, dia juga yang akan mengerjakannya dan menggenapinya. Amin. Ya. Nah, di sini ternyata masalahnya adalah seringkali Tuhan itu memerlukan waktu untuk menunggu kesiapan si penerima janji tersebut. Ya, ada waktu. Seperti 2 murid tadi, yang ditunggu apa? Apakah ketika Tuhan Yesus mau melanjutkan perjalanan itu, dia membiarkan Yesus pergi? Ternyata tidak. Itu yang ditunggu oleh Yesus. Ketika respon mereka, reaksi mereka itu mengatakan, jangan pergi, mampir, tinggallah di rumahku. Makan bersama dengan aku, itu sebenarnya yang ditunggu oleh Allah, oleh Tuhan Yesus pada waktu itu. Ketika murid ini bereaksi seperti itu, Tuhan Yesus tersenyum. Itu yang aku tunggu, ya. Nah, Allah itu kadang-kadang menunggu, memerlukan waktu menunggu kesiapan, ya, bahwa orang-orang yang berhak menerima janji itu siap atau tidak. Artinya kalau dia mengundang Yesus, ya, artinya dia butuh Yesus, betul? Nah, disitulah akhirnya Tuhan Yesus menjawab, membuka mata mereka dan mereka akhirnya mengerti dan mereka akhirnya kembali kuat di dalam Tuhan. Contoh lain, saudara, di dalam Alkitab ya, ada yang namanya Abraham. Ya, Anda tahu pasti siapa itu Abraham. Abraham itu dulu namanya Abram, ya.
setelah diubah oleh Allah namanya jadi Abraham. Nah, Abraham ditunggu sampai tubuhnya sudah mati atau istilah kita impoten, ya, baru menerima anak yang dijanjikan yaitu Ishak, ya. Anda tahu ketika Abraham dipanggil keluar dari Ur Kasdim, Allah berkata, Abraham, lihat langit itu. Apa yang kamu lihat? Lalu Abraham nyanyi, ya, ku pandang langit penuh bintang bertaburan, ya. Ya, ku pandang langit penuh bintang. Banyak bintang Tuhan. Lalu Tuhan bilang, coba kamu hitung bintang itu. Abraham mencoba menghitung, tuh 2, 3, 4, 5, 6, aduh Tuhan, nggak sanggup aku menghitungnya. Ya, nah, lalu Tuhan bilang, aku berjanji, nanti keturunanmu akan seperti bintang di langit. Banyaknya, kamu tidak sanggup untuk menghitung jumlahnya itu. Lalu Abraham disuruh datang ke pinggir pantai, ya. Nah, lalu suruh lihat, saudara, pinggir pantai itu kan banyak pasirnya. Gak usah banyak-banyak, ya. Allah suruh Abraham ambil 1 genggam aja pasir itu. Lalu suruh ngitung. Siapa yang pernah iseng-iseng ambil pasir 1 genggam, Anda hitung cuma ya. 1, 2, 3, ada nggak? Coba iseng-iseng gitu. Nanti kalau ketahuan orang itu nggak ada kerjaan, itu nggak itu, ya, ngitungin kok pasir, ya. Nah, saudara, ketika Abraham ditunjukkan pasir itu, ya, lalu Allah bilang, Abraham, janjiku, keturunanmu juga akan seperti pasir di laut. Jumlahnya banyak, tak terhingga seperti itu, ya. Namun, saudara, apa yang terjadi? Kenyataannya, ditunggu-tunggu, 1 orang pun anak nggak muncul dari perjanjian Abraham dengan Sarah itu, ya. Sarah itu sampai akhirnya, ya, Sarah itu sudah, orang Cina bilang bawat gitu, ya. Nah, sudah nggak ngerti mesti berbuat apa, ya, mengalami jalan buntu seperti itu. Nah, lalu dia menganjurkan suaminya yaitu Abraham untuk mengambil bujangnya atau pembantunya namanya Hagar. Ketika Abraham menghampiri Hagar, lalu punya anak namanya Ismail. Ya. Tapi Tuhan bilang, memang itu anakmu. Tapi itu bukan anak perjanjianku. Ya. Yang kujanjikan bukan dengan Hagar. Yang kujanjikan dengan Sarah. Sarah yang akan melahirkan. Ditunggu-tunggu, saudara. Itu tak kunjung tiba juga, saudara. Nah, saudara, ternyata apa yang ditunggu oleh Allah untuk mewujudkan janjinya, Abraham itu akan mempunyai keturunan seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut itu, ya. Nah, saudara, di sini dibutuhkan juga iman. Pada kesempatan lain, Allah memerlukan adanya iman yang harus bertumbuh di dalam si peminta untuk dapat mengabulkan permohonannya. Kalau kita memohon kepada Tuhan, lalu nggak kunjung tiba, apa yang terjadi, saudara? Tuhan nggak kunjung menjawab dalam kehidupan Anda. Kadang-kadang kita pundung, betul? Kadang kita berhenti berharap kepada Tuhan. Tapi apa yang terjadi dengan Abraham, saudara? Abraham tidak, ya. Abraham diperkuat imannya, ya. Semakin kuat walaupun janji tentang anak itu belum dilihatnya. Tapi imannya semakin dikuatkan, dia semakin percaya bahwa Allah itu tak pernah berdusta. Bahwa dia akan menggenapi semua apa yang dijanjikannya tersebut. Ya, nah saudara, ini ya berikutnya ada juga nih. Dia sering pula memerlukan hadirnya tangan Allah, yakni seorang yang dapat diutus untuk mewakilinya di bumi untuk menolong seseorang. Untuk yang ketiga ini nanti saya bahas setelah kita membahas tentang Abraham, ya. Yuk kita lihat dulu ayatnya Abraham, Kejadian 18, ayat 1, ayat 10, dan ayat 14. Kenapa dilompat-lompat? Ya, terlalu banyak
Bapak Ibu Saudara punya PR, membaca sendiri Kejadian pasal 18 ayat 1 sampai selesai. Ya. Nah, kami potong beberapa ayat ini menjadi alasan atau hal yang akan kita bahas tentang Abraham. Ya. Kemudian, Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbantin di Mamre. Sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ya, ayat 10, 4 ya. Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau pada waktu itu Sarah. Istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Ayat 14. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu, perhatikan, yang telah ditetapkan tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Ya, kisahnya begini nih. Ya, ketika Abraham sudah menginjak usia 100 tahun, Sarah sekitar 80 tahun gitu ya. Nah, Allah datang kepada Abraham. Apa yang dikatakan oleh Allah tadi? Dia menampakkan dirinya kepada Abraham dekat pohon terbantin di Mamre itu. Ya. Lalu Tuhan bilang, nanti tahun depan aku akan kembali lagi ke sini. Keadaannya akan berbeda. Keadaannya akan berubah. Kamu tidak berdua lagi. Kamu akan gendong anak. Kamu akan punya anak. Ya. Nah, ketika Tuhan mengatakan seperti itu, Sarah itu yang mendengar dari balik tirai di kamarnya gitu, dia ketawa, saudara. Gitu, gitu. Ditegur sama malaikat Tuhan. Ya. Siapa itu yang ketawa? Gitu. Enggak, saya enggak ketawa. Aku dengar kamu ketawa. Nah, saudara, pertanyaannya apa? Kenapa Sarah ketawa? Ketika mendengar Allah meneguhkan perjanjiannya, mengulangi perjanjiannya, memperkuat perjanjiannya, mau menjawab Abraham tahun depan dia akan punya anak seperti apa yang dijanjikan dia akan punya anak melalui Sarah itu. Ya, saudara, kenapa Sarah tertawa? Karena gini, saudara, ya. Yang tahu kondisi suaminya itu kan pasti istrinya, betul? Nah, suaminya itu sudah curhat kepada istrinya. Baru saja mungkin tadi malam, ya, suaminya atau Abraham itu berkata kepada Sarah, wah, saiki podo aku karo kowe, ya. Sekarang aku sama dengan kamu. Sarah itu kan sudah lama mandul, betul nggak ya? Nah, hari itu Abraham itu menyatakan atau tahu dirinya sudah impoten, sudah nggak mampu untuk punya anak. Ya. Nah, di sini saudara, Sarah dan Abraham sepertinya sudah nggak punya harapan lagi untuk punya anak, betul? Sampai Sarah itu bilang, oh nggak apa-apa lah, yang penting kan sudah ada anak walaupun bukan dari aku. Si Sarah itu udah ngomong gitu. Ya. Tapi Tuhan nggak rela. Tuhan datang hari itu. Ya, bukan anak itu yang aku maksud. Ya, perjanjianku adalah Sarah yang akan punya anak dengan kamu. Tahun depan kamu akan punya anak. Nah, karena Sarah sudah tahu kondisinya Abraham, nggak heran kalau Sarah itu ketawa. Ya, mana mungkin, mana bisa kami punya anak lagi. Nah, akhirnya ayat yang ke-14 ini kalau Anda membaca, ya dikatakan begini. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Ya, artinya sekarang Tuhan ngerti. Kenapa kamu ketawa? Kamu menertawakan keadaanmu ya. Kamu menertawakan keadaan suamimu. Bahwa kamu sudah nggak mampu untuk punya anak. Ya, Allah tetap tegas. Dia katakan, adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki.
Apa yang ditegaskan oleh Tuhan kepada mereka? Tuhan memberikan ketetapan waktu. Ya, ketetapan waktu. Waktu yang telah kutetapkan. Betul? Apa yang telah ditetapkan, waktu yang ditetapkan oleh Tuhan itu tak pernah bisa dipengaruhi oleh apapun juga. Oleh keadaanmu, oleh kemampuanmu, oleh kapasitasmu, dan sebagainya. Kalau Tuhan bilang, tahun depan kamu punya anak, kamu pasti punya anak juga. Ya. Nah, saudara, ini berlaku juga dalam kehidupan kita. Dalam belajar tentang waktunya Tuhan ini, kadang-kadang Tuhan melatih kita seperti Tuhan melatih Abraham itu. Ya. Jadi Allah sedang menunggu manusia. Di sini contohnya, Allah sedang menunggu Abraham. Kenapa Abraham ditunggu sampai 100 tahun, baru Allah bilang, waktu yang aku tetapkan tahun depan kamu akan punya anak. Kenapa? Harus umur 100 tahun. Saudara, ini bukan masalah angka 100-nya. Ya. Tapi kondisi Abraham itulah yang ditunggu oleh Allah. Ya. Yang ditunggu oleh Allah. Kondisi apa? Kondisi importantnya itu loh. Nanti kalau Anda membaca dalam Ibrani pasal 11 tentang saksi-saksi iman, ya, di situ disebutkan tentang Abraham yang telah mati pucuk, betul nggak? Nah, mati pucuk, ya. Nah, disitulah saudara, yang ditunggu oleh Allah itu adalah masalah mati pucuk atau impotennya Abraham itu. Ketika Abraham impoten, ketika Abraham sampai titik mati pucuk, disitulah Tuhan menetapkan waktu menurut pikiran Allah. Amin. Menurut pikirannya Allah. Nah, saudara, yang ditunggu apa sebenarnya? Pengertiannya apa? Ketika hidup kita ini kadang-kadang, ya, kita minta Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Tapi kadang-kadang kita punya serep, ya. Serepnya gini, kalau Tuhan nggak bisa tolong, saya masih bisa berusaha kok. Kalau Tuhan nggak tolong, saya masih punya tabungan kok. Kalau Tuhan nggak tolong, saya masih punya koneksi kok. Kalau Tuhan nggak tolong, saya masih punya orang yang bisa saya mintain tolong kok. Nah, Tuhan kadang-kadang menunggu, di mana orang semua tidak bisa menolong Anda. Bahkan dirimu sendiri tidak mampu melakukan apa-apa. Disitulah kadang-kadang Tuhan baru mengatakan, ini waktuku untuk bekerja. Ya, ini waktuku untuk bekerja. Banyak orang Kristen kadang-kadang hanya pintar nyanyi ya. Kadang-kadang kalau nyanyi hebat, ya. Lagunya begini. Di saatku tak berdaya, kuasamu yang sempurna, ya. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun rohmu ya Tuhan. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Saudara, kalau Anda ingin melihat cara kerja Tuhan, mengalami namanya mujizat di dalam kehidupan kita. Mujizat Tuhan itu nggak pernah ya dibantu oleh kekuatan atau ide kita. Namanya mujizat itu di mana Anda merasa hopeless, udah nggak ngerti, udah nggak bisa, lalu Anda bisa, Anda mampu, itulah namanya mujizat. 100% Allah bekerja di dalam kehidupan Anda. Amin. Ayo coba mulai belajar di sini ya. Jadi jangan pernah Anda kadang-kadang mendeklarasikan diri Anda ini menjadi orang beriman. Aku punya iman, aku beriman, ya. Tapi dalam tanda kutip, ya, kalau sampai doaku nggak dijawab, masih punya tabungan kok, masih punya ini, masih punya itu. Nah, iman itu 100% total percaya akan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan Anda. Itu namanya iman, ya. Namanya iman. Percaya pemeliharaan Tuhan.
Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Ayo lihat dalam kitab Roma pasal 4. Nah, ayat 18 sampai 19. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapak banyak bangsa menurut yang difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Saudara, kalau Anda perhatikan ayat ini, saudara, ini kondisi yang udah parah, bukan? Ya. Tapi Abraham itu perlu diacungi jempol di sini ya Pak. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapak banyak bangsa. Ya, dia nggak punya dasar loh untuk berharap. Namun Abraham berharap dan percaya bahwa apa yang dikatakan Tuhan itu pasti akan terjadi. Ya, gak ada dasar sama sekali. Banyak orang kadang-kadang ya bisa katakan aku percaya. Kenapa kamu percaya? Aku punya dasarnya. Abraham itu hebat, saya bilang. Luar biasa. Memang dalam kitab Ibrani, ya, kalau Anda baca ya, pasal 11 ayat 1. Iman itu adalah dasar dari segala sesuatu ya yang kita lihat dan bukti dari segala sesuatu. Iman itu adalah dasar segala sesuatu yang apa namanya? Iman adalah dasar segala sesuatu yang tidak kelihatan, namun ya kita percaya apa yang tidak kelihatan itu ya. Nah, saudara, tapi di situ kan ada namanya dasarnya. Amin. Ya, dasarnya apa? Jadi dasarnya itu begini. Apa yang dikatakan oleh Allah, ya firman Allah tentang Abraham ini. Saya waktu membaca ayat ini terkagum-kagum dengan Abraham, saudara. Ya, Abraham ini luar biasa. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi banyak bangsa menurut yang difirmankan. Ya. Jadi apa yang dikatakan oleh Tuhan, kalau dia bandingkan, lihat keadaan Sikon dalam dirinya, Abraham tuh nggak punya harapan. Betul nggak? Tapi dia tetap yakin bahwa apa yang dikatakan oleh Tuhan itu nggak pernah kembali dengan sia-sia. Perkataan Tuhan itu iya dan amin. Betul? Allah tidak pernah berdusta. Dia menggenapi janjinya. Ada lagunya juga ya. Dia tak pernah berdusta. Selalu menggenapi janjinya. Ya, nah, dia nggak pernah berdusta. Kalau dia ngomong, ya, dia konsekuen ya dengan perkataannya itu. Allah itu seperti itu. Perkataannya itu adalah materi sebenarnya yang bisa kita terima walaupun bentuknya baru di alam roh yang disebut tidak kelihatan tadi itu. Tapi Anda harus percaya, setiap perkataan Tuhan itu sebenarnya sudah ada. Kalau Tuhan bilang ya, hari ini, umpama Tuhan ngomong sama Pak Amung, gitu ya, aku mau berkati engkau, melimpah-limpah. Wah, amin, langsung amin. Kalau dengar begitu, amin. Aminnya kenceng, angkat tangannya sampai begini, gitu ya. Nah, tapi saudara, ketika Anda amin, Pak Among itu amin juga itu. Aduh, gitu ya. Kapan itu duit jatuh dari langit, gitu ya? Kok nggak sugih-sugih ya? Kok nggak kaya-kaya ya? Mana itu berkatnya? Gitu ya. Nah, mana itu berkatnya? Nah, saudara, dipengaruhi oleh apa? Oleh dompet dan isinya, betul?
ya, oleh dompet dan isinya. Ketika dompetmu kosong, lalu Allah bilang, aku memberkati engkau melimpah-limpah. Apa yang Anda pikirkan? Anda sebagai orang yang berlimpah-limpah atau Anda sebagai orang yang berkekurangan? Anda cerita ke orang lain. Anda cerita apa? Cerita dompetmu kosong atau dompetmu penuh karena Tuhan mau mengisi dengan melimpah-limpah. Ayo, coba ya, coba belajar ya. Contoh lain lagi, kamu orang sakit, gitu, Tuhan bilang, aku akan menyembuhkanmu. Tapi keadaanmu nggak kunjung sehat. Penyakit itu mungkin tambah parah. Ya, ketika orang datang atau Anda ketemu dengan seseorang, keluarga Anda, sahabat Anda, ya, lalu orang tanya keadaan Anda, apa yang Anda katakan? Apakah Anda berani berkata seperti apa yang dijanjikan Tuhan? Bahwa aku akan menyembuhkanmu. Atau Anda tetap berkata, aduh masih sakit. Gitu. Nah, ini contoh ya. Punya dasar. Walaupun nggak kelihatan. Itu yang disebut oleh Abraham tadi. Walaupun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa akan menjadi bapak banyak bangsa menurut yang difirmankannya. Walaupun tubuhnya semakin merosot, walaupun tubuhnya semakin nggak kuat. Jadi ketika dia ngomong bukan berarti keadaannya sudah berubah. Keadaannya tambah parah. Tapi Abraham tetap yakin bahwa semua yang keluar dari mulutnya Allah tidak pernah kembali dengan sia-sia. Dia yang berfirman, dia juga yang akan mengerjakannya dan menggenapinya. Hafalin ayat itu. Angkat itu menjadi statement dalam kehidupan Anda ketika Anda berpijak pada pijakan dasar iman, walaupun keadaanmu ya tidak sesuai dengan apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Amin. Nah, saudara, banyak orang kadang-kadang berpikir, Allah itu Allah yang lambat. Allah itu Allah yang lelet. Allah itu Allah yang suka mengulur-ulur waktu. Sehingga kalau berdoa kadang-kadang, oh Tuhan, ulurkanlah tanganmu. Yang kurang panjang itu, kiranya Tuhan, tolonglah aku. Ya. Jadi kalau berdoa itu melolong-lolong gitu. Oh Tuhan, gitu ya. Lihatlah, dengarkanlah doa kami ini, tolong Tuhan, gitu ya. Sepertinya Tuhan itu jauh banget dan Tuhan itu lambat sekali. Lalu ada beberapa tim doa, ya. Ini Tuhan ini kalau tidak didorong, ya, tidak digerakin, tidak digebrak, kayaknya nggak bergerak nih. Yuk kita bikin gerakan doa. Wah, keren namanya. Namanya rohani. Gerakan doa. Ya. Saya bukan anti doa. Saya menganjurkan Bapak Saudara berdoa, saya juga berdoa. Betul? Karena doa itu ada nafas kehidupan orang percaya. Tapi saudara, ketika orang bikin kegerakan doa, apa yang dilakukan? Mereka berkumpul, mereka bertalu-talu. Ya, menggedor pintu surga. Mari saudara kita teriak sekenceng-kencengnya. Ya, kita gedor pintu surga itu. Saudara, kalau Anda ya pergi ke rumah saya, ya, terus Anda sudah di depan pintu pagar saya, lalu panggil-panggil saya kok enggak dijawab ya. Telepon juga enggak diangkat, WA apalagi. Ya. Nah, saudara, kira-kira apa yang dilakukan? Mobil dan klakson, din gitu, nggak nongol-nongol juga ya. Turun nih dari mobil, gitu. Pagar saya dikotek-kotek ya, dek, ya. Paket.
Ada beberapa orang kalau datang ke rumah saya ngaget itu. Jadi ketok-ketok pagar itu bukan panggil nama saya, bukan ketok apa gitu ya. Paket, paket. You. Ya, ibu-ibu gitu ya. Katanya mau ngambil kunci sekretariat. Nah. Paket, paket, paket. Gitu. Gedor-gedor. Gitu enggak? Anda tahu maksud saya? Gitu. Kenapa Anda lakukan itu? Gedor-gedor itu. Karena Anda anggap saya nggak dengar, saya nggak bakal keluar kan? Nah, betul? Nah, istilah yang sama dalam gerakan doa ini, kalau Anda pakai istilah itu, yuk kita gedor pintu surga. Kira-kira yang di dalam surga itu siapa? Pasti Tuhan, bukan? Ya. Lalu Anda gedor. Maksud yang di luar gedor itu apa? Coba. Sama nggak kira-kira tujuannya dengan contoh yang saya buat ya, orang yang datang ke rumah saya gedor-gedor pagar saya tadi gitu, sama nggak? Sama sebenarnya, ya. Kalau bikin istilah itu coba ya, harus dipahami dulu, dipikirkan dampaknya gitu loh, ya. Lah, ini satu pelajaran yang terus meracuni gereja Tuhan. Jadi setiap orang yang datang pada Tuhan sekarang menggedor surga. Ini menandakan apa? Dia mikir yang di dalam itu kalau nggak diteriakin, nggak digedor, nggak denger. Apakah Allah itu separah gitu? Ya enggak lah, betul? Dia tidak sejauh doa, amin. Dia tidak sejauh doa. Apalagi dia ada di dalam hatimu. Ya, dia mau menolongmu. Nah, kenapa tidak terjadi? Apakah dengan action Anda gedor pintu surga itu, lalu Allah akan bangga dengan Anda? Ya enggak, betul enggak loh? Kadang-kadang nih kalau di luar berisik, kalau masuk gitu, nanti kalau keluar, enggak usah gitu. Itu enggak itu? Nah, itu. Saya ada kok, saya dengar tadi. Biasanya yang di dalam menjelasin seperti itu kan? Ya. Nah, sepertinya Allah itu suka mengulur-ulur waktu. Enggak dengar dan sebagainya. Ya, nah, itu menandakan Anda kurang iman, kurang yakin, nggak memahami tentang hakikat Allah, sifat Allah, kondisi Allah yang maha kasih, dan dia yang pemurah, mau menolong dalam kehidupan kita ini. Ada yang lebih parah lagi, saudara, bukan hanya digedor, ya, ada istilah keren, didobrak pintu surganya. Ayo, siapa yang pernah diajak doa? Terus dia bilang, mari saudara, setelah kita gedor, belum terjawab. Yuk kita dobrak pintu surga. Wah, surga pintunya didobrak. Nah kalau didobrak kan rusak, betul? Nah, siapa yang suka dobrak pintu? Orang yang kehilangan kunci biasanya, betul? Nah, orang yang kehilangan kunci pintunya didobrak. Ya, nah, yang lain yang suka dobrak pintu, itu maling. Pencuri. Pencuri yang suka dobrak pintu rumah, betul ya? Nah, dobrak pintu surga. Jadi saudara, kelakuan orang-orang Kristen atau anak-anak Allah yang suka dobrak pintu surga itu bikin Tuhan Yesus itu repot, saudara. Nah, pintunya rusak, didobrak. Nah, untung Tuhan Yesus dulu waktu di bumi lahir jadi anaknya tukang kayu. Yusuf itu bikin pintu, bikin lemari gitu ya. Nah, dia suka betulin pintu juga dulu waktu di bumi. Waktu didobrak oleh orang-orang yang melolong-lolong itu, Yesus betulin lagi pintunya, pintunya. Ya, nah itu kira-kira guyannya begitu sedikit ya. Nah supaya nggak tegang dulu. Nah, coba lihat ayat ini, saudara. Lukas 18, ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Ya, Lukas 18, ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Perhatikan, kata Tuhan. Perhatikanlah apa yang dikatakan hakim yang tidak adil itu. Tidakkah Allah akan, perhatikan, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Apakah ia mengulur-ulur sebelum ia menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka.
Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, apakah ia akan mendapati iman di bumi? Ya, sampai Tuhan itu memberikan penekanan di sini. Kata Tuhan, perhatikan apa yang dikatakan hakim yang tidak adil itu. Hakim yang lalim. Ya. Jadi Tuhan Yesus itu memberikan perumpamaan tentang hakim yang lalim. Ya, hakim yang tidak adil. Hakim yang lalim itu satu kali didatangi oleh janda yang membutuhkan pertolongan. Apa yang dilakukan oleh janda ini? Tengah malam, janda ini kedatangan tamu, ya. Lalu dia gedor rumahnya hakim itu minta tolong kepada si hakim itu. Awalnya hakim itu, biarin aja lah, bukan anakku, bukan saudaraku, ya, hanya tetanggaku sajalah, ya, apalagi janda miskin tuh, ya. Jadi dibiarin. Si janda ini karena dia butuh, dia gedor terus pintu rumah hakim itu sambil teriak-teriak berisik seperti itu. Sampai akhirnya si hakim ini mengambil keputusan. Ya udahlah, daripada dia ribut, bikin ribut, berisik, ganggu saya tidur, kayak begini. Aku buka pintu, aku tanya maksudnya, aku beri apa yang dia butuhkan. Ya. Nah, saudara, kisah ini lalu ditangkap oleh anak-anak Allah. Tuh loh, ya. Tuhan itu perlu dipaksa sedikit, diributin kayak begitu. Supaya dia keluar. Supaya dia keluar. Dengan digedor, didobrak pintu surganya tadi itu. Nah, saudara, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam ayat ini? Nah, ini mengkoreksi ya pandangan orang tentang Tuhan yang dianggap seperti hakim yang lalim, hakim yang tidak adil, yang harus digedor-gedor karena dianggap mengulur-ulur waktu untuk menolong mereka itu. Ya, di sini Tuhan Yesus katakan, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Apakah ia mengulur-ulur sebelum menolong mereka? Ya, saudara, Allah itu bukan hakim yang lalim, enggak. Gambaran tentang hakim yang lalim itu bukan untuk Allah, bukan. Allah itu tidak seperti hakim yang lalim, amin. Jadi jangan pernah mengira Allah itu begitu sulit, irit, ngulur-ulur waktu dalam menolong Anda. Nah, kenapa kenyataannya pertolongan Tuhan itu lambat? Enggak terjadi di dalam kehidupan kita. Apa penyebabnya? Apa masalahnya? Coba lihat ayat yang ke-8 tadi ya. Bunyinya apa? Ayat 8. Aku berkata kepadamu, ia, berarti kan, akan segera, bukan lama-lama, betul? Ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, apakah ia akan mendapati iman di bumi? Sekarang kita harus punya cara pandang yang berbeda. Cara pandang yang benar. Cara pandang yang baru tentang Allah kita. Amin. Bahwa Allah kita ini Allah yang segera menolong kita. Coba katakan dengan iman malam hari ini. Allah yang aku percayai, Allah yang aku sembah adalah Allah yang segera menolong saya. Nggak pakai mulur-mulur, ya, nggak pakai menunda-nunda. Nah, coba mulai ya, ubah cara berpikir Anda tentang Allah. Kalau selama ini mungkin karena kondisinya udah lama doamu belum dijawab oleh Tuhan, sehingga keadaanmu itu sempat Anda berpikir bahwa Allah itu lelet, lama banget. Waktunya mulur. Hari ini harus dibenahi.
bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang segera menolong kita. Amin. Segera menolong kita. Waktunya nggak panjang. Nah, apa yang dibutuhkan supaya segera itu bisa benar-benar terjadi segera. Jika anak manusia itu datang, tadi dikatakan, apakah ia mendapati iman di bumi ini? Banyak orang berdoa, minta tolong kepada Tuhan, tapi tidak datang dengan iman. Tidak datang dengan iman. Ya. Iman itu bukan nanti. Iman itu bukan besok. Iman itu bukan tahun depan. Ibrani 11 tadi ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Betul? Nah, itu terjemahan Indonesianya. Dalam bahasa Inggrisnya ada kata atau kata yang hilang. Di situ ada kata now. Sekarang. Iman adalah dasar dari segala sesuatu. Iman itu masa kini. Ketika Tuhan ngomong, ketika dia berjanji, ketika Anda percaya, hari itu Anda menerimanya. Amin. Loh, masih belum nanggap? Ya, Tuhan ini, iman itu bukan nanti. Iman itu bukan perkara besok. Iman itu bukan perkara tahun depan. Tapi iman itu ada sekarang. Iman itu adalah masa kini. Kapan itu? Ketika dia berkata, ketika dia bicara, ketika janjinya itu disampaikan. Ketika Anda percaya, Anda menerimanya. Betul? Anda menerimanya. Dia sudah menolong Anda. Dia sudah menyembuhkan Anda. Dia sudah memulihkan Anda. Nah, Anda harus tahu, iman itu bukan hanya berharap-harap. Iman itu dengar konfirmasinya, amin. Dia ngomong, berbeda dengan fakta keadaan Anda yakin akan mengalami perubahan seperti apa yang dia ngomong, tidak seperti apa yang Anda sedang alami. Kapan? Saat dia bilang, aku mau ubah hidupmu. Aku mau ubah keadaanmu. Aku mau sembuhkanmu. Hari itu sembuh. Ketika dia ngomong. Ya, kesadaran kita yang harus dibangun terus. Aku sudah sembuh. Aku sudah sembuh. Aku sudah sembuh. Aku sudah sembuh. Nah, kenapa kamu bilang aku sudah sembuh? Karena Tuhan bilang, aku sudah menyembuhkanmu, nak. Ya, dasarnya itu. Dasarnya bukan apa yang kelihatan. Faktanya Anda belum sembuh. Tapi dia ngomong, aku sembuhkan kamu. Amin. Banyak orang kecewa dengan Tuhan. Kenapa? Tuhan belum ngomong. Terus Anda berpikir sendiri, saya sudah sembuh, kan saya anak Allah. Saya sudah ditebus 2000 tahun yang lalu. Betul. Secara de jure, secara hukum Anda telah ditebus 2000 tahun yang lalu. Penyakitmu ditanggung 2000 tahun yang lalu. Tapi secara de facto itu memerlukan deklarasi. Siapa yang mendeklarasikannya? Tuhan lebih dahulu. Dia katakan statementnya kepada Anda. Dia berfirman kepada Anda, lalu Anda mempercayai apa yang Tuhan katakan hari itu. Hari itu juga Anda sembuh. Amin. Jadi bukan idealis, bukan. Iman itu bukan idealis. Ya, idealnya begini. Enggak. Iman itu dibutuhkan satu tekad
ya, atau kemampuan untuk menangkap lebih dahulu apa yang Tuhan ingin kerjakan di dalam kehidupan kita. Amin. Nah sekarang ya, kadang-kadang saudara, ya, memang Tuhan itu pengen menolong cepat dalam kehidupan kita. Ada juga pertolongannya nggak nyampe-nyampe. Nah tadi ada satu yang saya janji untuk bahas belakangan ya. Nah balik dulu ke sini. Nah nih, dia sering pula memerlukan hadirnya tangan Allah, yakni seorang yang dapat diutus mewakilinya di bumi untuk menolong seseorang. Ya saudara, kalau Tuhan memberkati Anda duit gitu ya, apakah terus langitnya terbuka itu? Dari surga lalu ada 2 karung gitu, jatuh di genteng Anda, grubuk gitu ya. Apa itu? Ya, 2 karung gitu. Isinya ratusan ribu itu penuh gitu. Mungkin 3M atau 10M gitu. Jatuh bruk dalam rumah Anda gitu. Apakah begitu? Enggak. Ya. Tuhan itu tertib, saudara. Kalau Tuhan sampai menjatuhkan duit dari surga, ya itu bukan duit asli itu. Ya duit rupiah yang nyetak harus BI dong. Surga nggak bisa seenaknya nyetak sendiri loh, betul? Nah itu kalau yang diberkati orang Amerika, duitnya dolar, ya surga nggak bisa bikin dolar. Yang bikin dolar ya pemerintah Amerika. Ya? Nah, ingat ya. Nah, kalau Tuhan memberkati Anda, dia pakai orang. Digerakkanlah orang yang diberkati Tuhan tuh untuk membagi rezekinya kepada orang lain. Ketemu orang yang dipakai oleh Tuhan itu ternyata punya gelar. Gelarnya 3, ya toh. Irit, pelit, bin pedit, alias kikir. Ngerti ya? Irit, pelit, bin pedit, alias kikir. Tuhan bilang, tolong tuh, kirim ke Blitar. Nah, karena dia punya gelar tadi, irit, pelit, bin pedit, gitu ya, alias kikir itu loh. Dia jawabnya gini, kok enak men, gitu ya. Gua yang kekerja, gua yang banting tulang, gua yang ngumpulin duit, kok cuma suruh kirim ke dia. Emang dia siapa? Gitu ya. Nah, saudara, orang-orang yang diperkaya oleh Allah nggak tahu diri. Kalau Anda jadi kaya, Anda harus tanya sama Tuhan. Siapa di sini yang sudah jadi kaya? Coba. Ketika Anda jadi kaya, Anda pernah tanya Tuhan nggak? Kenapa saya kaya? Betul nggak? Kenapa Tuhan kau buat aku kaya? Pasti banyak nggak berani orang-orang kaya nanya gitu sama Tuhan. Takut. Takut apa? Takut suruh berbagi. Contoh di Alkitab sudah ada. Ada anak muda yang datang kepada Tuhan Yesus. Pengen mengetahui bagaimana jadi sempurna itu. Lalu Tuhan Yesus tanya, apa yang kau kehendaki? Aku pengen sempurna. Oke, lakukan hukum Taurat. Oh sudah semuanya. Hukum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, sampai 10. Sudah aku lakukan tanpa cacat. Lalu Tuhan bilang begini, satu hal lagi untuk kamu masuk. Kalau kamu mau sempurna, pergi, jual hartamu, bagikan kepada orang miskin, dan balik ikut aku. Alkitab mencatat, anak muda itu pergi dengan sedihnya. Karena hartanya banyak. Ya, nah saudara, itu memang manusiawi begitu. Dan sekarang kita harus melatih diri. Amin. Supaya apa? Rencana Allah tentang waktu Allah itu ya nggak terjadi sampai mulur-mulur. Sehingga orang yang harusnya ditolong hari ini nggak tertunda.
Karena faktor orang yang mau dipakai oleh Tuhan untuk menolong orang lain, dia nggak siap untuk menolong. Nah, malam hari ini saya bilang nih, ya, pada orang-orang yang diberkati Tuhan, yang kaya-kaya ini, tanya Tuhan, Tuhan, kenapa Engkau berkati aku? Kenapa Engkau bikin aku kaya? Kenapa Engkau bikin aku sukses? Untuk apa ini semuanya? Kalau Anda berani ngomong seperti itu, Tuhan akan tambahkan kekayaan kepada Anda. Karena Anda dapat dipercaya menjadi bendahara Allah yang semakin besar di dunia ini. Amin. Dimulai dari situ dulu. Punya hati. Kapanpun Tuhan mau pakai saya. Tuhan, ini aku. Utuslah dia. Utuslah aku. Betul ya? Utuslah dia. Ini aku, utuslah aku. Yang kaya Anda. Lalu kalau ada orang ini, Anda suruh orang lain datang ke orang lain. Yang kaya juga. Gak bisa seperti itu. Amin. Itu ya. Jadi memang kadang-kadang Tuhan pengen menolong melalui orang lain, bukan? Nah, orang lain yang ditunjuk oleh Tuhan ini, apakah dia menghambat pekerjaan Allah, rencana Allah, sehingga Allah itu terkesan mengulur-ulur waktu. Bukan Allahnya yang mengulur-ulur waktu. Ternyata, ada mekanisme yang ada di muka bumi ini yang mengalami kemacetan. Yaitu orang-orang yang nggak siap. Ya, orang-orang yang nggak siap dipakai oleh Allah untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan itu. Ini bukan hanya bicara tentang harta atau materi. Ya. Mungkin tentang orang sakit, ya. Yang mungkin Anda digerakkan oleh Tuhan, tuh datang pergi ke rumah sakit itu, temuin si A. Ya. Aku mau menyembuhkan dia. Apakah Tuhan nggak bisa menyembuhkan, dia tiup dari langit lalu orang itu langsung sembuh gitu? Dia kadang-kadang butuh. Ya, ada orang yang mengalirkan kuasa Allah. Walaupun nggak harus tumpang tangan. Katakan saja sesuatu pada orang itu. Orang itu akan sembuh. Betul saudara. Tuhan itu aneh-aneh. Gitu, cara kerjanya. Saya punya satu pengalaman. Ya, satu hari saya tuh ditelepon oleh seseorang, dia bilang gini, Pak, Bapak bisa tengok orang tua saya di Rumah Sakit Internasional Bintaro, ya. Ruangannya nomornya kalau nggak salah itu dulu 47 apa pokoknya ruangannya itu di ini gitu ya, ruangan lantai 4 saya ingatnya itu. Ya, 4-nya berapa saya lupa pokoknya. Akhirnya saya naik sampai itu naik motor cepet-cepet ya dari Meruya, waktu itu masih tinggal di Meruya. Masuk Bintaro, parkir ya, langsung buru-buru naik gitu ya. Karena kejar jam besuk gitu ya. Masuk sana. Lah, karena tergopoh-gopoh begitu saudara itu ya. Nah, menurut pikiran saya, apa yang saya lihat itu kamar itu kayaknya kamar seperti apa yang ditulis tadi itu di SMS orang itu ke saya. Waktu itu belum ada WA itu, masih SMS ya. Nah, jadi saya pergi ke tempat itu, gitu. Saya gedor sudah, gitu. Pintunya saya ketok gitu. Nah, ketok dibukain, ya. Ketika dibuka, saya sebut, tanya namanya ini, saya sebut nama anaknya ini. Mereka di dalam bingung. Enggak ada, Pak. Yang sakit juga bukan itu namanya. Dia nggak punya keluarga yang namanya ini. Saya sekarang jadi bingung. Gitu ya. Wah, ini gimana nih? Ya, saya bilang, Pak, Bu, yang nunggu di situ. Saya ini pendeta. Saya ditelepon untuk datang ke tempat ini untuk mendoakan yang sakit. Ya, terus yang nunggu itu bilang gini, kebetulan Pak, Bapak pendeta ya, tolong doain orang tua saya. Jadi akhirnya saya doain orang itu. Kurang lebihnya ya sampai 20-25 menit sudah doain. Seger saudara. Betul-betul saudara. Reaksinya itu langsung ada gitu loh.
mujizat Tuhan, langsung seger gitu. Nah, bisa senyum, terus tadinya udah nggak ada nafsu makan, itu lalu pengen makan gitu ya. Lalu orang bilang, Pak, puji Tuhan Pak, gini segala macam gitu ya. Lah, ketika dia lagi ngobrol seperti gitu, handphone saya bunyi, gitu lah. Handphone saya bunyi, saya angkat. Yang saya tanya, Bapak dah di mana? Saya udah di rumah sakit. Bapak ditunggu. Nah, gitu kan. Inilah masalah saya bilang gitu. Saya itu masuk kamar nomor ini. Bukan Pak, bukan kamarnya nomor itu, nomornya ini. Bilang gitu. Ampun sudah. Gitu. Akhirnya ya kan ditunggu sana, saya buru-buru ya, sampai saya lupa minta nomor telepon dia. Dan gitu. Pokoknya udah selesai, Bapak, makasih Pak, ya makasih ya. Puji Tuhan, tutup pintu jebret gitu. Langsung cari nomor yang dikasih itu. Buka di sana. Ya. Namanya orang menunggu sudah udah setengah jam gitu. Mukanya sedikit. Sedikit gimana begitu ya. Lah, terus dia bilang, Pak, maaf banget ya. Saya tadi salah masuk kamar, Pak, gitu ya. Ternyata kamar nomor ini saya masukin dan saya disuruh doain juga dan puji Tuhan ngalamin gini-gini, ya. Nah, akhirnya saya doain orang ini ya, orang yang itu yang minta tolong tadi itu. Tapi aneh saudara gini ya. Yang saya doain yang kedua itu reaksinya nggak terlalu ada. Beda dengan yang pertama, saudara. Ya, beda dengan yang pertama. Ya, terus saya pulang. Ya, pulang. Ya, setelah pamit ngobrol-ngobrol lagi sama anaknya yang nelfon tadi itu. Terus saya pulang. Ya, waktu di parkiran, ya sebelum naik motor lagi gitu, saya tuh mikir lucu ya, aneh gitu ya. Ketika saya lagi mikir lucu, aneh gitu ya. Tuhan tuh bilang begini, nggak ada yang lucu, nggak ada yang aneh, bilang gitu. Semua ada di dalam kendaliku. Ya, aku bisa bikin gara-gara. Caranya sampai kamu ada di Rumah Sakit Internasional Bintaro, kamu ketemu dengan orang yang tidak pernah kamu kenal. Dan kamu akhirnya mendoakan dia. Hah? Jadi saya anggap sebuah kekonyolan, kesalahan gitu ya. Tapi Tuhan bilang, gitu, nggak ada yang salah, nggak ada yang lucu, ya. Semua ada di dalam skenario-nya Allah loh, ya. Ada di dalam skenario-nya Allah loh. Jadi Allah itu aneh ya. Ada orang kenal dengan saya, gitu kan? Nah kasus begini, tapi Allah punya tujuan seperti itu loh, ya. Nah kesiapan kita. Kalau saya mikir, ya tahun itu kalau macet itu, aduh gitu, jam segini macetnya luar biasa, aduh gini kalau macam gitu, waduh sudah, saya males, gitu kan? Alasan dalih ini adalah itu, saya nggak pergi ke sana, atau saya cuma bilang gini aja, oke, urapan Allah kan bisa juga mengalir lewat telepon ya, ngerti sudah maksud saya? Bisa nggak? Bisa. Urapan Allah bisa mengalir lewat telepon kan? Orang saya doain lewat telepon, ngalami mujizat Tuhan juga ada. Tapi keinginan Tuhan saya pergi ke sana. Keinginan Tuhan saya pergi ke sana. Kalau saya cuma doa lewat telepon untuk orang itu, saya ketemu nggak dengan orang yang salah kamar tadi itu? Nggak ketemu. Nah, kerelaan yang penting. Pergi dulu. Nanti apa yang dikerjakan oleh Tuhan di sana kadang-kadang di luar konsep, benar nggak ya? Yang sudah dibuat kadang-kadang. Cara Tuhan seperti itu. Nah, mulai belajar sekarang. Siapkan diri Anda. Mungkin Anda orangnya yang mau dipakai oleh Tuhan. Ketika Tuhan bilang, aku utus kamu. Pak Daryanto, jangan banyak alasan. Sibuk, Pak. Ya, ini aku, utuslah aku. Aku siap. Betul? Jalan, ya. Jalan ke sana langsung. Nanti Anda akan melihat mengalami banyak hal dengan Tuhan, ya, ketika hal itu terjadi dalam kehidupan Anda. Nah, saudara, tentang Allah menunggu manusia ini, ya, ternyata
penting untuk dibahas malam hari ini ya. Jadi yang ditunggu pertama, Pak, kesiapannya. Orang itu siap ditolong atau tidak? Kalau dia siap ditolong, Tuhan akan tolong. Kalau dia belum siap ditolong, Tuhan nggak akan tolong. Ya, jadi manusianya yang ditunggu kesiapannya. Juga kesiapan untuk dipakai untuk menolong orang lain. Amin. Nah, di sini dibutuhkan iman. Baik yang dipakai oleh Tuhan maupun yang mau ditolong oleh Tuhan. Jika anak manusia itu datang, apakah dia mendapati iman di bumi itu atau tidak? Amin. Oke, saudara, malam ini sampai di sini dulu ya. Besok kita lanjut lagi ya. Ada masalah-masalah lain lagi. Kenapa sepertinya waktu Tuhan itu mulur? Ya, faktor apa lagi nih yang menyebabkan tertundanya pertolongan Tuhan dalam kehidupan orang-orang yang akan ditolong oleh Dia? Oke.